Buat teman-teman yang saat ini sedang menonton video TikTok sendirian, sebaiknya pikir-pikir kembali 2 kali. Karena mungkin saja ada sosok yang sedang memperhatikan teman-teman dari kejauhan. Teman-teman, cerita horor kali ini datang dari akun Twitter @mika0619 yang membagikan kisahnya dan viral beberapa waktu terakhir ini. Akun tersebut memberikan judul thread horor dengan nama Jalangkung Jalangkung, di sini ada pesta. Penulis menyebutkan jika ceritanya ini merupakan kisah yang berlatar belakang di Jakarta sekitar tahun 90-an. Kali ini teman-teman, Tikaka akan membagikan sebuah cerita horor yang Tikaka kutip dari sonora.id dengan judul Nekat Main Jalangkung di Jam Istirahat Sekolah, 2 murid diteror arwah Santi. Buat teman-teman yang saat ini sedang menonton video TikTok sendirian, sebaiknya pikir-pikir kembali 2 kali. Karena mungkin saja ada sosok yang sedang memperhatikan teman-teman dari kejauhan. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teman-teman, terdapat 3 orang pemuda yang bernama Tony, Leo, dan Acong. Mereka adalah pelajar kelas 2 SMA di sebuah sekolah peninggalan Belanda. Sekolah mereka berseberangan persis dengan rumah sakit besar yang juga peninggalan zaman Belanda. Ketiganya sangat akrab di sekolah, meski berbeda jurusan. Jurusan Tommy saat itu disebut A2, mempelajari ilmu eksakta, namun lebih menitik beratkan pada pelajaran biologi. Sedangkan Leo dan Acong mengambil jurusan yang saat itu disebut A3, mempelajari ilmu sosial dan ekonomi. Saking akrabnya mereka teman-teman, mereka suka pulang sekolah berbarengan karena sama-sama tinggal di kota Bekasi. Saat jam istirahat, setelah selesai makan di kantin, apabila masih ada waktu, mereka sering nongkrong bersama di bangku panjang depan kelas Tommy bersama anak-anak A2 lainnya. Ya, memang tidak ada salahnya juga sih jika anak A3 nongkrong bareng anak A2 atau sebaliknya. Pertimbangan utama sebenarnya, banyak yang suka nongkrong depan kelas A2 Tommy adalah karena posisinya berada di paling belakang, dekat dengan laboratorium. Kelas A2 sangat teduh dan nyaman untuk bercengkrama, sambil membicarakan suatu hal yang tidak terlalu penting. Saat bercengkrama sambil bercanda, mereka juga suka mendengarkan Walkman atau pemutar musik pada saat itu, pada zaman itu teman-teman. Membaca majalah, bernyanyi, dan ada yang bermain jalangkung. Ya, bermain jalangkung di sekolah. Peralatan bermain jalangkung yang satu ini pun sangat sederhana. Ada jangka, alat tulis untuk membuat lingkaran, sehelai rambut, dan kertas untuk menulis deretan huruf alfabet A sampai Z dan deretan angka 0 sampai 9. Cara bermainnya juga sederhana teman-teman. Jangka diikat ke sehelai rambut yang cukup panjang, lalu ujung pensil pada jangka akan bergerak
seolah menunjukkan huruf dan angka yang merangkai kata atau informasi waktu. Lalu teman-teman, siapakah yang menggerakkan jangka? Tidak lain adalah arwah. Ya, betul. Jelangkung adalah permainan memanggil arwah. Ritual memanggil arwahnya didahului dengan mantra yang lebih mirip nyanyian, teman-teman. Cerita permainan yang melibatkan arwah ini pun masih eksis sampai saat ini, teman-teman. Berbicara soal mantra, lirik yang paling konvensional adalah jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Begitu terus dirapalkan berulang-ulang sampai jangka bergerak sendiri ke kiri atau ke kanan atau bahkan berputar. Jika jangka yang bergerak itu menandakan adanya arwah yang sudah datang, maka mereka yang bermain akan mengajukan beberapa pertanyaan. Biasanya seputar nama arwah, umur berapa saat kematiannya, atau apa penyebab kematiannya. Apabila sudah selesai dengan arwah yang satu dan ingin mengundang arwah lainnya, tinggal mempersilahkan arwah sebelumnya pulang dengan mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Lalu mantra kembali dibacakan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Dirapalkan mantra ini secara berulang-ulang untuk mengundang arwah lainnya, teman-teman. Ada yang menganggap serius permainan ini, namun ada juga yang menganggap omong kosong permainan belaka. Banyak yang menganggap serius dan berpikir jangka bisa bergerak karena arwahlah yang menggerakkan dan mencoba berkomunikasi. Sedangkan teman-teman yang menganggap omong kosong mungkin saja berpikir kalau jangka bisa bergerak karena faktor angin, atau faktor karena memang digerakkan, atau karena kebetulan saja. Lalu dipersilahkan arwah sedang berkomunikasi. Nah, teman-teman, ternyata Tommy dan Acong termasuk yang menganggap semua itu adalah omong kosong. Tapi lumayan buat seru-seruan di kala jam istirahat. Suatu kali, beberapa teman sedang bermain jelangkung. Ola, teman perempuan mereka yang memegang ujung helai rambut yang diikat ke jangka. Lalu, seseorang lagi sudah menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat pesan dari si arwah. Lalu mantra dirapalkan bareng-bareng oleh mereka yang berani melakukan permainan ini. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Saat merapalkan mantra pemanggil arwah, Tommy dan Acang juga beberapa teman lainnya melakukannya sambil menahan tawa, teman-teman. Bagi mereka, mantra pemanggil jelangkung nadanya mirip lagu anak-anak Pok Ame Ame. Disitulah salah satu bagian lucu dan serunya. Tak lama kemudian, teman-teman, jangka pun mulai bergerak-gerak dengan sendirinya. Nah, ada yang datang ini, seru Ola. Lalu pertanyaan mulai diajukan. Nama kamu siapa? Ujung jangka bergerak menunjuk ke huruf T-I-N-A. Tina. Kamu umur berapa? Kemudian jangka itu masih menunjuk ke arah 1 dan 7, yang artinya 17. Tommy nyeletuk, wow, sweet 17. Sebaya kita. Nama Tina cewek pasti, kenalan dong. Canda Tommy dan lainnya
tertawa karena candaan itu, teman-teman. Tapi beberapa pemain mimiknya serius terus. Ola melanjutkan pertanyaan. Kamu kenapa meninggalnya? Jangka bergerak kemudian menulis kalimat sakit. Sakit panu ya? Celetuk Acong kemudian tawa kembali tergelak. Bermain jelangkung di sekolah mereka, jangkanya cepat sekali bergerak, yang artinya arwah cepat hadir. Ada yang berpendapat hal itu dikarenakan sekolah mereka adalah sekolah tua peninggalan zaman penjajahan Belanda, dan di seberangnya juga ada rumah sakit tua yang beroperasi sejak pada zaman Belanda, teman-teman. Setidaknya seminggu sekali saat waktu pulang sekolah, Leo meminta kedua temannya mengantarnya ke kantor pos untuk mengirim surat atau kartu pos ke seorang teman perempuannya yang tinggal di Palembang. Menurut pengakuan Leo, ia adalah sosok sahabat penanya. Namun, Tony dan Acong tidak percaya sehingga sering menggodanya. Ngaku aja sih, itu Bokin kan? Artinya itu pacar lo kan? Kata mereka. Teman-teman, untuk menuju ke kantor pos yang jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah mereka, mereka kerap mengambil rute potong kompas berjalan masuk ke dalam rumah sakit besar itu yang memiliki akses jalan ke Fakultas Kedokteran, satu universitas yang sangat terkenal. Pintu utama keluar masuk Fakultas Kedokteran itu tidak seberapa jauh lagi ke kantor pos. Antara rumah sakit itu dan Fakultas Kedokteran memang sudah menjadi satu bagian. Berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, konon para calon mahasiswa dan mahasiswi kedokterannya saat masa ospek harus mengambil nomor atau nama yang dipasang di ujung kaki jenazah di kamar mayat rumah sakit itu. Pintu akses yang menghubungkan rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran itu, teman-teman, terletak di bagian belakang gedung universitas. Jika Tommy, Leo, dan Acong berjalan dari sekolah menuju kantor pos, maka pada bagian sayap kiri belakang gedung universitas ada jalan berupa selasar menuju ke kamar mayat rumah sakit. Sebenarnya, pintu bagian depan kamar mayat juga tidak jauh dari jalan menuju kantor pos. Namun, mereka bertiga tentu saja kerap melewati pintu yang menuju ke arah Fakultas Kedokteran, lalu keluar dari pintu utama Fakultas Kedokteran universitas itu. Namun, teman-teman, di hari itu, hari Senin, seragam sekolah mereka adalah putih-putih, mirip seragam perawat. Terbesit dalam benak Acong menuju ke kantor pos dengan melewati kamar mayat. Tes nyali yuk, kita lewat kamar mayat, tantang Acong. Ayo, siapa takut? Sahut Tommy, teman-teman. Oh enggak ah, sergal Leo berbeda dengan kedua temannya. Ah, payah lo, cela Acong kepada Leo. Akhirnya, teman-teman, Tommy dan Acong pisah jalan dengan Leo. Leo lurus ke arah akses pintu Fakultas Kedokteran, sedangkan mereka berdua belok kiri ke arah kamar mayat. Sekitar 15 menit dari pintu kamar mayat, bau tak sedap sudah terhirup penciuman mereka. Bau bangkai, bau amis, bau busuk. Mereka berdua pun kemudian menutup hidung mereka. Memang, teman-teman,
Rumah sakit itu juga dikenal sebagai tempat di mana mayat-mayat korban pembunuhan, kecelakaan, atau mayat-mayat tanpa identitas yang tidak jelas keluarga atau kerabatnya disimpan sampai tempo lama tertentu. Di depan pintu kamar mayat terdapat semacam papan pengumuman yang mirip mading atau majalah dinding sekolah. Tommy dan Acong menghampiri papan pengumuman itu. Ternyata itu untuk memajang foto mayat-mayat tidak beridentitas. Di bagian atas terdapat tulisan, "Apakah Anda mengenali mereka?" Tommy dan Acong melihat foto-foto mayat itu. "Buset Tom, ini orang ancur 3 bagian," kata Acong saat melihat satu foto, satu sosok yang tubuhnya hancur koyak di bagian dekat leher, lalu di bagian bawah antara kemaluan dengan paha. Bergidik juga mereka dibuatnya. Ada keterangan di bawah foto yang menerangkan bahwa mayat itu terlindas kereta. Berjenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 30-an. Foto-foto mayat lainnya juga tidak kalah menggenaskan, teman-teman. Tommy dan Acong melanjutkan jalan mereka masuk ke dalam kamar mayat itu. Mereka melihat petugas keamanan sedang membantu petugas kamar mayat memindahkan seseorang mayat lelaki dari dipan didorong ke dalam lemari penyimpanan mayat, teman-teman. Mayat itu tidak mengenakan penutup tubuh sehelai benang pun. Telanjang, tubuhnya terlihat dekil. Mungkin itu mayat seorang tunawisma. Para petugas terlihat begitu santainya menangani mayat itu, sambil saling bercerita diselingi tawa kecil di antara mereka. Pasti mereka sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Lain halnya dengan Tommy dan Acong. Sebenarnya mereka cukup tegang sedari depan kamar mayat yang juga nampak banyak kurung batang bertumpukan begitu saja. Begitu mereka keluar dari kamar mayat, keduanya pun merasa lega. "Kita nggak ditegur satpam karena disangka perawat kali ya? Seragam kita putih-putih soalnya," Tommy menduga. "Sepertinya gitu," Acong setuju. Akhirnya, ketiganya bertemu di kantor pos. Acong meledek Leo. Katanya bernyali kecil. Leo merasa kecut juga diledek kedua temannya. Tapi mau bagaimana lagi? Nyalinya memang tidak sebesar kedua temannya itu. 2 hari kemudian, teman-teman, di jam istirahat sekolah, seperti biasa, sehabis bersantap di kantin, mereka melanjutkan nongkrong di depan kelas A2. Dan lagi-lagi biasa mereka bermain jelangkung. Namun kali ini, si Daniel yang memegang sehelai ujung rambut dan jangkanya. Tommy, Leo, dan Acong dan beberapa teman lainnya sebagai peserta permainan saja. Mantra kemudian dirapalkan bersama-sama. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Begitu terus diulang-ulang sampai 3 kali, teman-teman. Hingga pada mantra keempat, jelangkung, jelangkung, syair belum tuntas, teman-teman, namun jangka sudah berputar-putar. "Udah ada yang datang nih," bisik Daniel. "Ini dengan siapa?" tanya Daniel. Jangka bergerak, kemudian menuliskan nama Santi. "Nah, cewek nih," kata Acong. "Umur kamu berapa?" Kemudian Jangka bergerak dan menulis nomor
atau angka 34. "Mbak, kata beberapa yang ada di situ, teman-teman. "Kamu meninggal karena kenapa?" Lalu jangka itu menunjuk ke huruf yang membentuk kalimat kelindes. "Kelindes apa?" tanya Daniel lebih lanjut. Lalu dia menuliskan kereta. Kereta, teman-teman. Arah jangka bergerak. Beberapa yang ada di sana terlihat bergidik. Mungkin membayangkan bagaimana wujud korban terlindas kereta. Tiba-tiba, tanpa ditanya, jangka bergerak lagi. Kemudian menuliskan huruf atau kalimat Tommy. "Loh, kok nama lo disebut, Tom?" Kali ini Tommy diam tak berkomentar. Jangka bergerak kembali kemudian menuliskan nama Acong. "Cong, nama lo disebut juga," gumam yang ada di situ, teman-teman. Tommy dan Acong diam seribu bahasa. Wajah mereka pucat, pasi, kening mereka mulai berkeringat. Lalu mereka saling bertatapan. Leo menegur, "Kenapa lo berdua, Cong? Kenapa lo berdua, Tom?" Akhirnya mereka teringat. Rupanya sosok Santi adalah korban kelindas kereta yang dilihat oleh mereka di papan pengumuman saat mereka nekat mau masuk ke dalam kamar mayat di rumah sakit itu, teman-teman. Demikian cerita horor dengan judul Nekat Main Jelangkung di jam istirahat sekolah. 2 murid diteror arwah Santi. Sekali lagi, kisah ini atau cerita ini Tikaka kutip dari sorona.id. Teman-teman dapat membaca lebih lanjut tentang kisah full dari cerita ini pada akun Twitter @mika0619. Demikian yang dapat Tikaka bagi buat teman-teman semua. Semoga menghibur dan menambah referensi teman-teman, khususnya cerita tentang horor, mistis, dan misteri. Jika teman-teman suka dengan kisah ataupun cerita yang Tikaka bawakan buat teman-teman, Kakak mohon untuk men-like video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Tikaka, dengan sangat Tikaka mohon untuk teman-teman sudi dan ikhlas untuk mensubscribe channel ini agar Tikaka dapat berbuat lebih baik ke depannya dan membuat channel ini lebih maju dan berkembang. Terima kasih yang sedalam-dalamnya buat teman-teman semua yang setelah sudi dan ikhlas untuk mensubscribe atau men-like video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.